kita membahas Al-Munqidh Minad Dolalnya Ghazali, Faslul Maqalnya Ibnu Rus, Hayy bin Yaqdhannya Ibnu Tufail, filosofi Islam semua. Kita ambil yang tidak muslim satu. Kita ambil The Prophet-nya Khalil Gibran. Jadi 4. Judulnya Buku Tipis. Karena memang kitabnya tipis-tipis, tapi isinya dahsyat. Jadi nulis itu tidak harus tebel untuk bisa jadi keren. Tipis juga tidak apa-apa. Kan ada seorang ahli bahasa yang bilang teks itu justru yang luar biasa kalau tulisannya sedikit tapi maknanya banyak. Kalau dalam ilmu bahasa namanya open text. Jadi tulisannya ya cuma itu, tapi siapapun bisa menafsir versi dia. Contoh paling gampang Al-Quran. Al-Quran itu ya sekian ribu ayat itu, tapi tafsirnya jutaan. Setiap kepala membunyikan sesuai versinya. Itu tidak gampang bikin teks yang kayak gitu. Maka besok kalau ada yang bercita-cita jadi penulis, coba nulis buku tipis saja, tapi luar biasa. Yo ruginya memang bayarannya sidik nanti, karena bukunya murah, tapi monumental. Jadi orang lebih mudah diingat. Coba kalian baca The Prophet-nya Khalil Gibran itu kan, itu bisa ditafsir kemana-mana sesuai versinya yang baca. Mungkin dibandingkan Ihya Ulumuddin, kalau nanti kalian baca Al-Munqidh Minad Dhalal, itu lebih simpel Al-Munqidh Minad Dhalal. Isinya jauh lebih ada materi-materi yang macam-macam. Kalau Ihya kan satu jalur. Kalau di Al-Munqidh Minad Dhalal itu semacam biografi intelektualnya, autobiografi intelektual dari seorang Ghazali. Itu maka latihan nulis simple tapi bermakna. Hari ini kan kalian biasanya sama dosennya disuruh nulis banyak, disuruh minimal 20 halaman. Itu stres mesti kalian. Ya, coba sekali-sekali, saya tidak tahu ya, dosennya ngasih tugas materi sebanyak ini, ringkaslah jadi 1 halaman saja. Kalau kalian bisa luar biasa. Karena memang tidak gampang kayak gitu. Ya, saya pernah lihat ada proposal S3, tapi luar negeri ya. Itu cuma 3 halaman. Tapi orang baca 3 halaman itu langsung ngerti, oh ini maunya neliti ini dengan metode ini, arahnya ke sini, nanti dia ingin menemukan ini. Orang langsung paham. Dibandingkan nanti proposal mau S1 aja bisa nyampe 30 halaman. Yang mau diomongkan besok diisi skripsi ada semua di proposal. Jadi orang nggak perlu membaca ke belakang, mau coba proposal itu wis ngerti isinya itu apa. Itu jadi malam ini saran saya sebaliknya, nulislah tipis-tipis saja tapi bermakna. Kalau kalian disuruh nulis banyak kan nggak jalan. Tiap hari saya ngomong latihan nulis, latihan baca juga jalannya seret. Wis nulisnya dikit-dikit aja, tapi rutin dan bermakna. Oke, ke materi sekarang. John Rawls. Ini yang kuliah S2, mungkin S3 pasti pernah ketemu orang ini, khususnya mahasiswa filsafat, termasuk ketika masuk ke filsafat moral dan filsafat politik. John Rawls ini filosof Amerika. Sebenarnya dia lebih dikenal sebagai seorang filosof politik. Anaknya orang kaya. Kalau pinter kaya itu kan enak jadi.
Pingin apa aja bisa, pingin beli buku, nyari fasilitas aja, simple. Yang susah itu sudah tidak pinter, tidak kaya. Iya, itu susah wis ya. Sudah tidak pinter, pingin pinter, tapi kok ya tidak kaya. Akhirnya nyari gratisan. Download buku yang gratisan itu biasanya separuh-separuh. Google Book itu cuma contohnya aja. Jadi ilmunya setengah nanti. Jadi cuma ya sekarang kan gampang. Kalau butuh buku kan banyak, kamu bisa download, bisa internetan. Kalau tidak bisa kan bisa pinjam teman dan tidak usah dikembalikan. Dan biasanya kan itu, bilang aja lupa pokoknya. Katanya Gus Dur kan gitu. Oke. John Roll ini ibunya aktivis feminis, bapaknya penasehat pemerintah. Kalau sekarang mungkin ya, kalau zaman Pak Harto namanya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Orang-orang tua yang sudah pensiun biar nggak ngeritik pemerintah dikasih pos, dikasih jabatan. Meskipun jabatannya tidak penting. Kayak kalian punya senior, kalau dijadikan ketua kok ngerusak, tidak pinter, nyusai, kasih aja penasehat, selesai. Jadi silahkan ngomong sak kapoke ning ndak dituruti. Bapaknya John Roll itu penasehat pemerintah. Jadi dia anaknya orang terpandang, anaknya orang kaya. Waktu sekolah dia ledekannya panggilannya darah biru. Ya, saya tidak tahu kok. Kalau bahasa Jawanya wadanan. Jadi ledekannya itu dia dipanggil darah biru. Meskipun kelihatan bukan meledekkan kalau orang dipanggil darah biru itu. Orang Jawa lebih sadis lagi kalau bikin panggilan. Tidak seperti orang Amerika. Kalau ada orang kurus saja kan bisa dipanggil krempeng, bisa dipanggil. Zaman saya dulu punya teman kurus panggilannya triplek. Kemudian ya dipanggilnya triplek. Halo plek, triplek, itu kan panggilan luar biasa itu. Oke. Ya, yuk. Sebenarnya kalau ada yang tertarik silahkan meneliti psikologi of pisuan dan wadanan itu. Saya kira itu ada teori bahasanya yang khusus itu. Itu kan ada intonasi, ada macam-macam. Kayak di Jawa Timur itu psikologi of danjuk misalnya. Itu bisa tebal skripsimu, luar biasa isinya. Kan itu pisuan. Wong itu enggak selalu konotasinya marah atau melecehkan. Keakraban juga bisa ngomong itu. Kayak orang Jogja, Jawa Tengah kalau bilang su gitu kan, seolah-olah akrab sekali. Jadi meskipun kadang-kadang juga konotasinya marah, melecehkan. Itu perspektifnya bisa filsafat bahasa, bisa psikologi. Kamu bisa pakai teorinya Freud yang psikoanalisis itu. Ada apa di balik orang-orang yang misuh itu. Oke, John Roll itu. John Roll punya banyak trauma sehingga jadi orang pinter. Iya, kalau hidupnya lurus-lurus saja ya mungkin ya ndak ada yang bikin meletek. Tapi kadang-kadang pengalaman traumatik itu bikin orang meletek. 2 saudaranya meninggal gara-gara dia. Jadi John Roll yang sakit 2 kali dia sakit, cuma dia sembuh. Saudaranya yang ketularan dia meninggal. Jadi pertama sakit difteri, yang kedua sakit pneumonia. Jadi radang paru-paru. Menular ke saudaranya, meninggal dua-duanya. Meskipun kakaknya masih hidup, tapi 2 adiknya gara-gara dia meninggal. Terus trauma yang lain, dia sempat juga ikut Perang Dunia Kedua. Ditugaskan di daerah-daerah Asia, termasuk Papua Nugini, termasuk Jepang. Dia termasuk saksi mata bom di Hiroshima. Dan itu yang nanti bikin dia jadi aktivis anti perang, karena dia trauma. Terus
Teori keadilan juga diinspirasi oleh pengalaman hidupnya, khususnya ketika dia melihat kulit hitam. Kulit hitam itu kan sumber masalah kalau di Amerika. Kalau di sini kan biasa kulit hitam itu. Rata-rata teman-teman kan juga kulitnya hitam, tidak apa-apa. Kalau di Amerika kulit hitam itu dianggap masyarakat kelas 2. Meskipun bule-bule kalau ke Indonesia kadang-kadang yang dicari yang hitam-hitam, yang putih-putih tidak laku. Karena mungkin bagi mereka yang putih di tempatnya sana banyak, pengen jajal sing ireng-ireng. Mungkin itu psikologi bisa begitu. Tapi di asalnya sana, daerah asalnya sana, kulit hitam mungkin sampai hari ini. Kemarin yang kasus demo rusuh itu kan gara-gara ada polisi nembak orang kulit hitam. Jadi di bawah sadarnya orang Amerika itu sebenarnya ada mode rasisnya. Kalau lihat orang kulit hitam dianggap masyarakat kelas 2. Oke, itu John Rawls. Dan ibunya sendiri termasuk yang agak anti sama orang kulit hitam. Itu yang bikin nanti salah satu yang menginspirasi John Rawls untuk menggagas Theory of Justice, bukunya yang masterpiece, teori keadilan. Yang ini dianggap puncaknya teori keadilan dalam filsafat politik modern, menggabungkan beberapa gagasan keadilan dari filosof sebelumnya, dikritik, disempurnakan, lahirlah Theory of Justice. Makanya saya taruh di sesi yang paling akhir. Syaratnya harus ngecek lagi ngaji-ngaji yang kemarin mulai awal, biar bisa agak menangkap apa maunya John Rawls. Oke, dimulai. Bismillah. Itu fotonya tak ambil yang menurut saya paling ganteng. Di foto yang lain jelek, karena itu mungkin bukan foto lukisan. Orangnya tipikal orang Amerika, tipikal orang bule. Kalau sudah tua kan kelihatan tidak segar lagi. Oke, kita lihat kalimat-kalimat dari Theory of Justice. Saya buka dengan kata-katanya John Rawls bahwa bahasa Inggris ya tidak apa-apa. Justice is the first virtue of social institution, as truth is of system of thought. A theory, however elegant and economical, will be rejected or revised if it is untrue. Likewise, laws and institutions, no matter how efficient and well arranged, must be reformed or abolished if they are unjust. Katanya John Rawls, keadilan itu adalah kebajikan pertama dari institusi sosial kehidupan bersama. Sebagaimana kebenaran itu juga kebajikan pertama dari pemikiran. Jadi secara individu, hal paling penting bola dahsyat itu semacam, kalau kalian disuruh nulis banyak kan nggak jalan. Hanya itu dia dipanggil dan meninggal buat kulit hitam, tapi di keadilan as truth be reformed bersama. Bola dahsyat itu semacam, kalau kalian as truth be reformed bersama.
be reformed bersama. Kita